Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan memberkati kita hingga saat ini. Walaupun ada tantangan, pergumulan yang datang sini berganti, kita bersyukur kita bisa hadapi. Bukan dengan kuat gagah perkasa kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan kita baik ya. Yesaya pasal 33 kita akan membaca di ayat 15 dan 16. Kita akan baca bersama-sama ya. Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Wah, ini luar biasa firman Tuhan. Ya, siapa yang akan mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera dalam hidupnya, ya mengalami sukacita walaupun ada tantangan, pergumulan yang datang silih berganti ya. Kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal 33 ini berkata, ya orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran hidupnya pasti terjamin. Ya, bukan berarti baik-baik saja secara kehidupannya tidak ada masalah, bukan. Ya, semua manusia punya masalah, punya tantangan, punya pergumulan dalam hidup ini. Nah, tetapi janji Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran ini, dia ada dalam pemeliharaan Tuhan, dia ada dalam kasih sayang Tuhan, dia dalam perlindungan Tuhan. Hidup dalam kebenaran artinya menolak hal-hal yang tidak benar, menolak hal-hal yang negatif, menolak rancangan-rancangan yang jahat ya. Dia tidak setuju dengan rancangan-rancangan yang jahat. Jadi pikirannya benar. Benar dalam pengertian adalah sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan pikiran Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi kebenaran itu adalah ya sesuai dengan kitab suci ya, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, jadi kita harus berjuang dalam hidup ini, hidup dalam kebenaran. Jadi Tuhan beri pengertian kepada kita sehingga kita mengetahui apa yang benar, apa yang tidak benar ya. Yang berbicara dengan jujur ya, jadi perkataan-perkataan orang-orang jujur ya ini akan membawa dia kepada kebahagiaan ya, akan membawa dia kepada keberhasilan. Walaupun kita melihat ada orang-orang jujur sepertinya tanda kutip ya, sepertinya dia tidak mau diberkati ya. Jadi kalau dibandingkan antara orang jujur dan yang tidak jujur, seringkali kita melihat secara dunia orang yang tidak jujur itu melejit jauh lebih hebat kelihatannya, lebih kaya, lebih hebat ya. Jadi ada orang yang mau jabatannya naik, dia tidak jujur. Ya, dia main spekulasi, dia main tipu sana, tipu sini, dan dia hebat. Ya, lobby sana, lobby sini, ya dengan trik-trik yang tidak jujur. Ada orang yang berbisnis tidak jujur, kemudian lihat bisnisnya hebat ya. Tetapi kita nanti lihat di penghujung mereka akan mengalami kehancuran. Tetapi orang jujur, ya walaupun kelihatan tidak melejit cepat, tidak hebat kelihatan, tetapi dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya, hingga pada satu titik dia akan melihat ya bahwa sungguh Tuhan memberkati. Ya, dikatakan dia tenang, aman ya. Iya. Kemudian yang menolak untung hasil pemerasan ya. Jadi hasil pemerasan itu ditolak. Ya, ada di dunia saat ini kita melihat banyak orang-orang yang cepat kaya, banyak uang karena hasil pemerasan. Ya, apakah hasil pemerasan bisa membahagiakan manusia itu? Secara manusia ya, secara dunia. Tetapi ada orang berkata apa? Itu kan uang haram.
ya uang haram itu akan lenyap, hilang seketika. Bahkan orang-orang yang menikmatinya tidak akan, ya berkat itu tidak akan menjadi daging begitu ya. Ya hilang begitu saja karena hasil pemerasan. Jadi kita harus menghindarkan diri kita dari pemerasan. Walaupun ada kesempatan, ada potensi. Ya misalnya yang dapat memeras ya tentu yang punya potensi, yang punya power dia ya. Oh, jadi dia punya kekuatan, memeras orang dia punya kekuatan untuk itu. Nah, ketika kita punya kedudukan ya sebenarnya sangat berpeluang untuk melakukan pemerasan, tapi tidak boleh kita lakukan itu. Kita harus menolak pemerasan. Kemudian yang berikut dikatakan, ya yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Nah ini kasus penerimaan suap ini, korupsi ya, koruptor ya, ini banyak merajalela terus di negeri kita. Ya memang kalau orang yang menerima suap itu ya senang karena uangnya banyak toh. Di bagian lain dikatakan begini, kalau seseorang sudah menerima suap, maka dia tidak akan bisa berlaku adil. Jadi kalau kita menerima suap, kecenderungan kita akan membela orang yang memberikan suap itu atau yang menyuap tadi. Kita nggak mungkin menyakiti hatinya, nggak mungkin tidak membela dia. Jadi sangat berbahaya. Orang-orang yang menerima suap tidak akan bisa berdiri pada kebenaran. Jadi kita harus tolak suap itu ya. Ya, jadi misalnya kita melakukan sesuatu, ya kemudian kasus seseorang ini sebenarnya tidak bisa diselesaikan, tapi karena kita disuap, kita berjuang membenarkan kasusnya begitu. Kasusnya akhirnya dia bisa menang karena dia menyuap kita. Nah itu sangat berbahaya sekali. Jadi akan kacau. Negeri ini akan kacau kalau banyak orang-orang yang punya kedudukan, punya posisi, ya terus terbuka mereka untuk suap. Itu sangat berbahaya ya. Dan fakta memang menunjukkan banyak sekali ya. Ya karena disuap maka seseorang bisa melejit ya, bisa hebat dia usahanya, pekerjaannya, posisinya, pangkatnya naik karena dia menyuap ya. Dan yang sangat bersalah tentu orang yang menerima suap. Tapi kadang-kadang orang yang menerima suap itu tidak memikirkan itu. Yang penting kamu kasih berapa, berani berapa, wani piro. Ya, jadi bisa kita selesaikan masalahnya. Tetapi berapa harga yang harus kau bayar kan begitu. Nah setelah disuap, ya dia akan ditolong. Nah tapi ini sangat berbahaya ya. Nah kita terus berdoa buat negeri ini, buat orang-orang yang punya kedudukan, punya posisi yang pegang peran, jangan sampai mereka mau menerima suap. Yang berikut, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Artinya tidak hanya tidak mendengar tapi tidak setuju. Ya kalau ada program-program, rencana-rencana seseorang yang hendak menumpahkan darah, dia tidak setuju. Misalnya begini, oh orang itu menghina suku kita, menghina agama kita. Ayo kita bersiap, kita buat program untuk menyelesaikan orang-orang itu, untuk membunuh orang-orang itu. Nah, orang yang melakukan kebenaran, dia tidak akan mau melakukan itu. Ya, karena pembunuhan adalah sesuatu hal yang jahat. Jadi tidak setuju dengan rencana penumpahan darah. Ya, orang yang mengalami kebahagiaan adalah orang yang tidak setuju dengan penumpahan darah. Jadi kalau ada orang yang setuju dengan penumpahan darah, orang itu tidak akan bahagia. Percayalah, dia akan menyesali kemudian hari dan berkata, kenapa saya setuju dengan penumpahan darah ini? Kenapa saya setuju dengan pembunuhan ini? Kenapa saya setuju dengan kekerasan ini? Ya, jadi kita tidak boleh setuju dengan rencana penumpahan darah ya. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan ya. Jadi dia tidak akan mau terlibat dalam kejahatan. Ya, ini persoalan yang terjadi saat ini ya. Banyak orang-orang ya membuka matanya buat kejahatan, artinya ikut terjun dalam hal kejahatan. Nah, orang-orang yang ambil bagian dalam kejahatan ya pasti dia akan mengalami sengsara dalam hidupnya. Nah, satu contoh begini. Oke, ada orang yang bersalah. Katakanlah maling aja. Maling apa ya? Kadang-kadang hanya maling ayam atau maling hal kecil. Kemudian ketangkap. Kemudian salah seorang memukul dia.
Kemudian kita melihat hal itu dan kita kemudian ikut-ikut juga ambil pukul dia. Ini semakin banyak satu kampung mukulin orang itu dan orang itu mati begitu ya. Kasihan sekali kan? Ya hanya mencuri mangga kah, ubi kah gitu ya. Kemudian ketangkap, kemudian digebuki dan orang-orang yang menggebuki sangat setuju dengan hal itu. Walaupun memang yang dilakukan orang itu jahat, tetapi kita nggak bisa main hakim seperti itu. Tapi faktanya kadang-kadang ya tergoda, terpancing. Nah, jadi kita sebenarnya nggak boleh terpancing untuk mengambil bagian dalam kejahatan itu. Justru kita harus menghentikannya dan memberikan orang yang bersangkutan yang bersalah itu kepada pihak yang berwajib. Ya serahkan dia dengan baik begitu ya. Tapi seringkali kita terpancing untuk itu. Nah, orang-orang yang melakukan kejahatan pasti tidak akan bahagia dalam hidupnya. Dia harus bertobat ya, dia harus berhenti ya, menyadari kesalahan itu kalau dia mau mengalami hidup yang bahagia ya. Sebab kalau dia asik terus dengan kejahatan itu dan setuju dengan kejahatan itu, dia akan mengalami kesusahan. Nah, ayat 16 dikatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman. Jadi siapa yang tinggal aman? Aman artinya tenang, tentram ya, dia dilindungi oleh Tuhan. Ya, dan digambarkan di sini dikatakan di tempat-tempat tinggi. Jadi tidak akan ada musuh yang bisa menjatuhkan, tidak akan ada musuh yang bisa menghancurkannya, menyerangnya. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Jadi betapa luar biasa perlindungan itu. Ya, jadi musuh tidak mampu menghancurkannya. Ya, siapa orang yang berbahagia ini? Siapa orang yang aman ini? Siapa orang yang ada di dalam benteng yang kuat ini? Ya, yang rotinya disediakan. Jadi dia akan diberikan berkat-berkat secara jasmani. Dia dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dikatakan air minumnya terjamin. Jadi orang ini ada dalam sukacita, dalam kebahagiaan, ada dalam ketenangan yang sungguh luar biasa, tidak akan bisa digoncangkan oleh musuh. Siapa orang yang mengalami kebahagiaan? Ayat yang 15 tadi ya, yang kita sudah bahas. Orang yang hidup dalam kebenaran, berbicara dengan jujur, menolak hasil pemerasan, ya mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Jadi orang ini orang yang melakukan firman Allah, ya, yang hidupnya sesuai dengan firman Allah, dia akan berbahagia. Nah, di ayat 22 kita baca bersama-sama. Ayat 22. Ya, ayat 22 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Saudara, ya, yang kita dapatkan keamanan, kebahagiaan itu, keadilan itu ya dari Tuhan. Ya, Tuhan yang berkuasa. Jadi sejauh kita melakukan firman Allah, sejauh kita mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, sejauh kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Siapa di antara manusia yang tidak mau mengalami kebahagiaan? Ya, semua kita tentu ingin bahagia, tetapi kadang-kadang manusia itu tergoda, dia mau bahagia tetapi secara dunia. Ya, bahagia secara dunia itu sementara dan di titik tertentu dunia tidak dapat membahagiakan. Tetapi Tuhan Allah kita, Raja itu, Raja di atas segala raja, penyelamat itu, ya, dia mampu memberikan kebahagiaan yang abadi dalam hidup kita. Amin. Masa kini ya kita bahagia. Sekali lagi, bahagia tidak berarti tidak ada masalah loh ya. Tidak berarti tidak ada pergumulan. Semua manusia yang hidup ini punya pergumulan. Tetapi Tuhan menolong kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan mengerti apa yang kita alami dan Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Kiranya kita terus berjuang bersama-sama. Ini tidak mudah ya. Karena di sekeliling kita godaan-godaan untuk melakukan hal yang jahat itu luar biasa. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini kiranya menolong kita. Ayo kita bersama-sama berjuang hidup dalam kebenaran ya. Berkata jujurlah, berbicara jujur, tolak pemerasan-pemerasan itu.
Jangan mau jangan mau memeras, jangan mau menerima suap, dan tutup telinga kepada penumpahan darah. Jangan setuju kita dengan pembunuhan, dengan pertikaian, kegaduhan, dan jangan kita terlibat dalam berbagai-bagai kejahatan. Tolak itu semua. Tetapi yang kita mau lakukan adalah hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan diberkati. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Niscaya Dia yang akan menolong, memberkati setiap perjalanan hidup kita, bahkan setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Nantikan tangan Tuhan akan turun ketika kita mengangkat tangan, tanda berserah kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Tim Doa Sinam berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah dibagikan. Bapak Ibu, apapun beban pergumulan, mari datang kepada Tuhan, baik yang ikut melalui doa pagi, melalui Facebook ataupun melalui TikTok. Mari buka hati, datanglah kepada Tuhan. Mari kita berdoa.